Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Wakil Dekan SIMT, R. Haryo Dwito Armono, STMM PhD. Yang terhormat, Dr. Januarti Jaya Eka Putri, STMT. Yang terhormat, Bapak Masur Abdul Hamid Gani, STMM. Yang terhormat Ibu Ika Diah Chandra Arifah, SEMKOM CMA, dan yang kami hormati mahasiswa-mahasiswi program magister, doktoral, dan seluruh para hadirin yang kami banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita semua dapat hadir di acara ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang dalam acara kuliah tamu SIMT ITS hari ini, 2 April 2022, yang kali ini akan membahas topik An Introduction to Japanese Construction Industry and Culture. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Nurul Fadila selaku MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Dr. Januarti Jaya Eka Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Professional Development. Yang ketiga, acara inti atau lecture session. Yang keempat, sesi tanya jawab dan diskusi. Dan yang kelima adalah foto bersama dan penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya mengundang Ibu Dr. Januarti Jaya Eka Putri untuk membuka acara ini. Selamat pagi, Bu Yani. Selamat pagi, Mbak Nurul. Terima kasih banyak. Ya, baik Ibu, monggo kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Di kuning-kuning ya, kayak kayak mendatangkan uang ya. Terima kasih sekali atas pengaturannya ya, arrangementnya. Yang terhormat Pak Haryo, soulmate saya di kelas ini. Yang terhormat Pak Gani, ya, Pak Gani ini saya kenal lama, beliau adik kelas saya di dua universitas ya, di dua perguruan tinggi. Ini namanya panjang, Mas Rul Abu. TB S1 sebetulnya adik kelas jauh banget. Kemudian pada waktu melanjutkan sekolah ke Tokyo University juga Nah, pagi ini kita mendapatkan keberkahan ya, mudah-mudahan yang sudah puasa hari ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga sehat selalu dan ibadahnya diterima. Bagi yang berpuasa besok, saya juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa untuk besok. Bicara tentang culture dan juga industri tentu saja tergantung dari di mana kita bekerja. Artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana kita bekerja, kita harus mengikuti culture atau budaya setempat. Nah, kalau di Indonesia, karena kita pulaunya banyak, ya kalau bekerja di Papua, kalau bekerja di Sumatera, kalau bekerja di Kalimantan mungkin akan berbeda-beda. Nah, ini kalau bekerjanya jauh sekali sampai ke Jepang. Nah, kita dengarkan setelah ini kuliah kamu dari Pak Doni, bagaimana suka dan dukanya, bagaimana challenging yang beliau hadapi, kemudian solusi-solusi apa sebagai anak bangsa yang beliau lakukan ya untuk tetap mengikuti budaya tapi mempertahankan juga kepribadian bangsa Indonesia, terutama juga sebagai seorang Muslim ya, bekerja di yang culture yang non Muslim. Beliau pernah lama di Vietnam dan juga di Tokyo, tentu saja ada hambatan-hambatan. Nah,
di sini moderatornya yang paling cantik adalah Ibu Ika Diah ya. Monggo saya perkenalkan dan saya serahkan kepada Ibu moderator. The screen is yours. Terima kasih Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Saya ucapkan kepada Bapak Wakil Dekan SIMT ITS, Bapak R. Haryo Dwito Armono PhD, dan Ibu Januarti Jaya Eka Putri PhD. Selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Professional Development. Bapak-bapak rekan S3, Dr. Manajemen Teknologi ITS, dan seluruh Bapak Ibu peserta guest lecture dengan tema An Introduction to Japanese Construction Industry and Culture. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita kedatangan geotech expert yang luar biasa. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Masrur Abdul Hamid Gani STM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Selamat pagi juga, Bu. Selamat pagi. Ya, banyak prestasi dan pengalaman yang sudah ditorehkan oleh beliau. Selepas dari menempuh S1 di ITB dengan major Civil Engineering, beliau melanjutkan S2 di Tokyo University, Jepang, dengan beasiswa Max Scholarship. Kemudian beliau juga mempunyai pengalaman di Shimizu Corporation sebagai design engineer Singapore Thomson Line, kemudian di Ho Chi Minh City MRT CP1B, dan juga tahun 2020 kembali ke Jakarta ya, Bapak menjadi Chief Design Engineer Jakarta MRT CP201. Baik Bapak Ibu, saya yakin sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan dari beliau. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Gani untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kesempatannya. Saya coba share screen dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada SMIT ITS yang sudah mengundang saya. Jadi saya dikasih kesempatan lagi untuk merasakan suasana kampus nih di Surabaya, walaupun berpisah jarak ratusan kilometer. Ya, terima kasih banyak. Pada pagi hari ini, sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan, saya akan membawakan materi pengenalan, ya, sharing session mungkin dari saya mengenai Japanese Construction Industry and Culture. Oke. Sebelumnya, ini yang tadi diperkenalkan, tapi saya ingin ngasih advance note dulu nih, Bu. Jadi banyak orang yang kalau ketemu saya tuh bilang, oh Shimizu kerja di pompa air ya, Mas. Jadi sebetulnya Shimizu ini sama seperti perusahaan Jepang lainnya, memang memakai nama keluarga. Ada Shimizu, Toyota, Suzuki. Nah, untuk Shimizu tempat saya bekerja ini, sejarahnya adalah dulunya beliau seorang tukang kayu, jadi di sebuah prefektur Toyama, terus hijrah ke Tokyo, bikin kantor. Nah, Shimizu 1 ini namanya Kisuke Shimizu, dia memberikan atau berkarya di bidang pembangunan kuil-kuil. Setelah itu dilanjutkan sama anaknya, akhirnya mulai bikin bangunan modern, dan akhirnya sampai sekarang bertahan. Sebetulnya masih banyak sih perusahaan Jepang yang lain yang memiliki sejarah yang serupa. Jadi seperti yang sudah tadi disebutkan Bu Ika, saya kerja di Shimizu sejak tahun 2014. Dulu setelah lulus dari Tokyo, kebetulan saat itu ada rekrutmen untuk mengisi posisi di international division-nya Shimizu, karena kebanyakan perusahaan Jepang saat itu memang sudah mulai menyiapkan untuk full departure gitu dari Jepang, karena saat itu diperkirakan tahun 2020 ya, yang harusnya Tokyo Olympic itu akan, setelah itu konstruksi di Jepang akan menurun, jadi mereka akan lebih berfokus untuk mencari proyek-proyek di luar negeri. Jadi memang sekarang semakin banyak sih staff-staff non-Jepang yang bekerja di perusahaan Jepang untuk tujuan tersebut. Nah, dari 3 proyek yang pernah saya ikuti, saya semuanya mengerjakan MRT, jadi kita membangun struktur underground bawah tanah
ada underground station dan juga terowongan. Dan sekarang saya berada di Jakarta untuk kembali diberi kesempatan untuk berkarya di Indonesia di bagian desainnya. Oke. Nah, merujuk kepada judul hari ini, jadi saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk yang pertama itu mengenal tentang industri konstruksi di Jepang. Lalu kita coba berusaha menggali dan mudah-mudahan kita bisa dapat hikmah ya, paham kenapa sih mereka bisa membuat infrastruktur yang kualitasnya bagus. Tapi sebelum ini klaim nih, ada yang nggak setuju nggak kalau infrastruktur Jepang itu bagus? Bisa chat di kolom chat box. Karena belum pernah diajak Pak Gani ya. Nah, Jadi ya. belum tahu gitu, belum tahu bagusnya kayak apa gitu. Oke, bagus tapi mahal. Oke, bagus. Ya mungkin ada beberapa yang pernah datang ke Jepang merasakan sendiri kualitas infrastruktur di sana gimana itu bisa bikin hidup kita lebih nyaman ya, lebih teratur dan juga menstimulus perkembangan ekonomi di sana. Nah, saya coba introduce juga ini apakah ada yang tahu contoh beberapa infrastruktur Jepang yang termasuk terbaik di dunia. Di sini sebetulnya saya sudah kasih clue sih. Jadi ada gambar jembatan, ada menara, ada kereta. Oke, jadi di memang beberapa infrastruktur Jepang ini selain berfokus untuk pengembangan kualitas hidup di Jepang sendiri, itu membuat rekor tersendiri di dunia struktur atau infrastruktur ya. Seperti yang kita lihat di foto kiri bawah itu adalah jembatan suspensi terpanjang di dunia, namanya Akashi Kaikyo. Dia menghubungkan ada yang namanya Pulau Awaji dengan Pulau Honshu di Kobe ya, kota Kobe. Nah, histori pembuatan jembatan ini tuh tadinya karena ada sebuah insiden yang cukup fatal, jadi beberapa banyak pelajar SD gitu tewas gara-gara ada kecelakaan feri. Nah, sejak saat itu pemerintah Jepang coba improve, bikin salah satu world record. Jadi mungkin niat awalnya itu hanya untuk ya memfasilitasi atau ensure ya safety dari warganya, tapi pada akhirnya ini menjadi salah satu struktur terbaik di dunia. Juga di kanan ini ada contoh Tokyo Skytree. Saat ini posisinya adalah gedung tertinggi kedua setelah Burj Khalifa. Ini juga kualitasnya sangat bagus. Jadi berangkat dari kebutuhan dulu di Tokyo itu semakin padat kan, gedung-gedung tinggi semakin bermunculan. Nah, mereka butuh satu broadcasting tower yang lebih tinggi dari semuanya. Makanya Jepang itu bikin Tokyo Skytree ini. Ini juga bangunan ini juga sempat bertahan dari gempa Tohoku tahun 2012. Dan yang mungkin sering kita dengar itu tentang Shinkansen ya, ini kereta cepat pertama di dunia. Dan sampai saat ini Jepang pun masih mengembangkan banyak tipe-tipe Shinkansen, terutama yang terbaru yang maglev ya, yang melayang di udara. Oke, mungkin teman-teman juga udah pada terbayang ya infrastruktur di Jepang seperti apa. Nah, outline presentasi pada hari ini akan saya bagi dua. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana industri konstruksi di Jepang. Lalu yang kedua, kita coba gali bersama sebetulnya apa sih yang membuat atau membentuk industri konstruksi tersebut. Jadi filosofi apa yang ada di masyarakat Jepang yang mereka pakai hingga mereka bisa menghasilkan karya-karya yang tadi kita akui bersama bagus ya. Ini ada banyak juga nih yang pengalaman ke Jepang. Mungkin komen-komennya juga positif semua. Oke, untuk bagian pertama, sebelumnya mungkin kita punya background yang berbeda-beda ya. Ada yang nggak semuanya dari sipil. Jadi saya ingin coba mengenalkan apa itu industri konstruksi. Kalau kita analogikan industri konstruksi versus manufacturing, yang mungkin sebagian rekan-rekan di sini juga ada yang berkecimpung di teknik industri atau manufacturing. Jadi fitur pertama itu, ini contohnya, yang sebelah kiri itu ada orang ingin bikin patung, yang sebelah kanan ada produksi mainan SpongeBob di pabrik.
Nah, yang pertama itu biasanya industri konstruksi itu dikerjakan di outdoor karena sifatnya yang besar, perlu ruangan yang ya luas, dan memang itu untuk mensupport hidup atau aktivitas turunannya ya, karena infrastruktur itu basic. Terus yang kedua, biasanya industri konstruksi ini yang dikerjakan itu sifatnya spesifik, jadi pesanan khusus. Kayak misalnya kita membuat sebuah patung nih, patung nenek-nenek yang raut mukanya sekian sekian sekian. Nah, ini harus dikerjakan secara khusus. Lalu biasanya bukan sebuah line production, jadi custom production, tidak sama seperti yang di kanan itu. Di kanan bisa produksi banyak barang dengan sistem line. Dan yang keempat ini biasanya banyak terjadi perubahan. Misal kalau di patung ini ya, yang ownernya tuh, pemesannya tuh kurang puas, ini matanya kurang terbuka nih, diganti. Pada contoh nyatanya, misal kita bikin jalan, sebuah jalan gitu. Jalan ini dibangun dengan menimbun dulu tanah, tapi ternyata di tengah trase, diketemukan sebuah daerah rawa-rawa, jadi kita harus ganti nih fondasinya dari fondasi timbunan menggunakan fondasi tiang misalnya. Jadi hal seperti itu biasanya terexpect lah, terduga, dan kita juga perlu menganalisis risiko-risiko yang akan terjadi. Dan juga tambahannya biasanya industri konstruksi itu memerlukan large amount of fund, jadi memerlukan pendanaan yang sangat besar dan juga kompleks, biasanya melibatkan juga pinjaman-pinjaman dan skema, berbagai macam skema. Itu kurang lebih perbedaan dari industri konstruksi dan manufacturing. Nah, lalu siapa saja sih yang berkecimpung di industri konstruksi ini? Ada setidaknya 5 peran di sini. 3 yang utama ini yang paling atas yang berkecimpung langsung di lapangan. Jadi ada klien, owner atau pemberi pekerjaan. Lalu ada engineer atau konsultan. Ini biasanya di kita dikenal ya design engineer atau konsultan pengawas ya, yang mengawasi proyek. Lalu ada konstruktor atau kontraktor, ini yang mengeksekusi proyek-proyek tersebut. Nah, ada 2 tambahan lagi, itu ada lawyer dan juga insurance company dan bank, di mana kita membutuhkan pendanaan, atau kalau misalnya terjadi dispute atau kontrak, itu pasti melibatkan pengacara atau pihak hukum, institusi hukum. Nah, lalu apa sih yang membuat industri konstruksi Jepang itu berbeda? Nah, kita sekarang coba lihat dari perspektif orang Jepang terhadap pekerjaan konstruksi. Jadi kalau di Jepang itu, industri konstruksi itu melihat pekerjaan itu sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dan juga menaikkan kredibilitas mereka di mata klien. Ini yang mungkin prinsip yang perlu dicatat, yang cukup berbeda. Lalu bedanya apa? Tapi kalau kita compare sama Amerika misalnya, jadi di Amerika itu ternyata proses konstruksi itu mereka melihat hanya sesuatu tidak lebih dari hak dan kewajiban gitu, menunaikan hak dan kewajiban. Ya udah, kami mengerjakan sesuatu berdasarkan legal duty dan juga nanti kita klaim. Makanya mungkin dari sini juga ya mengakibatkan banyak juga ya proses atau berita-berita kayak klaim-klaim di Amerika, dan memang di Amerika itu pekerjaan paling favorit nomor 1 atau paling banyak itu adalah lawyer di sana di Amerika. Lalu dengan prinsip atau viewpoint orang Jepang yang seperti itu, kita bisa lihat efeknya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan data. Jadi peran dari pemain konstruksi di research and development. Kalau kita lihat dari data yang ada ini, ternyata construction company juga ikut berkecimpung di pengembangan teknologi. Jadi di sini ada 3 komponen untuk subjek atau orang yang melakukan research di Jepang. Ada public and municipal office, ada universitas tentu saja, dan juga ternyata construction company juga melakukan research and development. Bahkan rasionya bisa dibilang hampir sama. Nah, seperti apa sih sebetulnya 3 entitas ini? Ini sebagai contoh, di foto sebelah kiri itu adalah
Railway Technical Research Institute atau RTRI itu dimiliki oleh Japan Railways, tapi statusnya itu adalah Government Research Institute. Ini adalah institut atau tempat riset kereta paling besar di dunia, ada di Jepang. Nah, yang foto kanan atas itu, ini contoh institut teknologinya Shimizu. Jadi ini bukan kampus ya, bukan universitas, tapi ini adalah research center, contoh dari perusahaan tempat saya bekerja. Jadi hampir semua perusahaan konstruksi di Jepang itu punya fasilitas riset yang serupa. Tidak hanya Shimizu, perusahaan lain mungkin kayak Kajima, Obayashi, itu juga punya. Dan tentu saja ada universitas. Ini contohnya universitas yang dulu tempat alma mater saya. Jadi dari ketiga tempat ini mereka bisa menelurkan hasil riset dan itu semua dipakai untuk pengembangan atau aplikasi infrastruktur di Jepang. Bagaimana caranya? Jadi kalau di Jepang itu ada yang namanya Code and Standards, Guidelines, dan Komentari. Ini semua dilegalkan oleh sistem legal Jepang. Mungkin nggak akan saya bahas di sini. Nah, jadi kalau kita berbicara Japanese Code itu yang mana ya? Sebenarnya banyak banget. Jadi kalau kita lihat Design and Construction Code, Guideline, Komentari itu ada banyak karena kontributornya juga berbagai macam. Setidaknya ada 3 kontributor utama seperti yang tadi kita lihat. Ada dari pemerintah, itu yang disupport oleh Research Institute pemerintah. Lalu ada juga yang non-governmental association, kalau di sipil itu seperti JSCE, atau ada juga kayak asosiasi misalnya soil improvement gitu ya. Itu disupport juga oleh academic conference. Lalu ada yang dari pemilik atau dari klien. Jadi klien ini juga bisa membuat standar sendiri. Misalnya kalau ada yang pernah visit ke Tokyo gitu, kita bisa lihatnya di Tokyo itu kok jalur MRT-nya tuh ribet banget, kayaknya terlalu kompleks gitu. Nah, di situ kan Tokyo Metro sebetulnya dia udah punya aset yang banyak ya. Mungkin buat extension line dia harus membangun, lalu maintenance. Nah, agar memudahkan pekerjaan mereka membuat sendiri standar namanya Tokyo Metro Standards. Jadi pekerjaan apapun yang dikerjakan di bawah mereka itu, si kontraktornya itu harus merefer ke standar tersebut. Itu contohnya. Lalu dengan berbagai macam kode seperti itu juga memberikan keuntungan buat Jepang ya. Ini sifat-sifat atau fitur-fitur yang ada dari Japanese Code and Standard. Jadi karena dikembangkan banyak dan direvisi itu, mereka memiliki track record yang cukup. Dan juga karena spesifiknya standar-standar tersebut, itu bisa diaplikasikan langsung ke bangunan-bangunan yang khusus. Jadi customized to fit specific structures. Misalnya di Jepang itu ada operator jalan raya, Nexco, misalnya Nippon Expressway Corporation, atau mungkin kalau di kita Jasa Marga ya. Mereka punya standar sendiri nih. Kalau misalnya mau bikin drainase gitu, culvert drainage, mereka punya guideline khusus yang gampang dihitung. Jadi kalau kita mau ngedesain itu gampang ngikutin formulanya, dan itu sudah battle proven gitu, karena di sepanjang aset mereka itu mereka ikut guidelines tersebut. Lalu deskripsinya itu spesifik dan juga banyak, karena mereka kumpulkan dari berbagai pengalaman konstruksi, dari mulai masa lalu dan juga dari riset mereka tambahkan dan terus diupdate. Jadi deskripsinya itu cukup jelas, spesifik, dan banyak. Dan juga itu semua didokumentasikan dengan baik untuk menghasilkan desain yang lebih efisien. Nah, jadi dengan adanya standar yang banyak ini, konstruksi itu bisa dilakukan di tiap area, tidak perlu menyatukan dulu gitu. Misal di Tokyo, saya mau konstruk MRT di bawah Tokyo Metro, ya udah ikutin Tokyo Metro aja. Jadi langsung ikut dengan standar itu, mereka bisa langsung kerja. Atau di daerah lain nih, dia bekerja di bawah perusahaan yang lain, dia bisa juga ikut standar perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya standar yang banyak ini,
keuntungannya adalah yang di kiri bawah itu, konstruksi infrastruktur di Jepang itu jadi efisien dan cepat. Dan ini berkontribusi terhadap perkembangan Jepang. Nah, cuman memang ada dampak negatifnya sih, atau negatifnya itu tidak adanya atau kurangnya uniformity ya dan compatibility antar standar. Jadi kadang kita akan bingung nih kalau misalnya merefer standar Jepang, kok yang standar yang dikeluarkan misalnya RTRI ya, Railway Technical Research Institute, sama yang Japan Road Association kok beda. Nah, itu di situ kita harus hati-hati. Jadi mungkin untuk railway atau mungkin untuk jalan ada 2 standar yang di consider best buat skenario mereka gitu. Jadi kita harus benar-benar ngecek ini cocoknya buat apa nih? Misalnya untuk bikin railway, kenapa standarnya sangat berbeda dengan jalan? Itu ada alasan di balik itu yang harus kita mengerti dulu untuk mengaplikasikan standar Jepang ini. Oke, pindah dari riset, kita coba lihat bagaimana peran dari elemen-elemen atau stakeholder construction tersebut di proyek konstruksi yang nyatanya. Jadi kalau di proyek konstruksi, itu setidaknya kita punya tiga fase ya, 3 stage. Ada fase perencanaan, planning stage, desain, lalu eksekusi di lapangan atau construction stage. Nah, di sini juga ada 3 elemen, ada klien yang hijau muda ini, lalu yang hijau tua itu kontraktor. Jadi dengan adanya expertise dari construction company, itu biasanya mereka dilibatkan juga mulai planning stage. Jadi memang ada beberapa proyek yang butuh spesialisasi khusus, dan itu biasanya dimiliki oleh kontraktor khusus. Jadi mungkin karena mereka sudah punya banyak pengalaman atau mereka punya hasil riset yang emang spesifik untuk proyek itu, jadi kontraktor ini dilibatkan dari sejak awal. Lalu pindah ke design stage, involvement klien mulai berkurang, kebanyakan dihandle oleh konsultan, dan akhirnya di construction itu 100% dihandle sama kontraktor. Ini tipikal roles ya di proyek konstruksi di Jepang. Nah, lalu kalau kita coba bandingkan dengan negara-negara lain, tadi kan kita sudah tahu di Jepang itu point of view mereka, perspektif mereka terhadap konstruksi itu adalah ya kita harus maintain credibility, harus coba improve terus ya biar confidence dengan apa yang mereka lakukan. Tapi di Amerika itu ya udah cuman hak dan kewajiban gitu. Ini bisa kita lihat dampaknya terhadap roles di research and development. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan antara Jepang dan Amerika. Lalu saya coba masukkan Jerman nih sebagai pembanding. Jadi kalau Jerman itu sifatnya mungkin ada di tengah-tengah antara Jepang dan Amerika. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di Jepang rasio dari kontribusi construction company terhadap riset itu cukup besar atau terbesar di antara ketiga negara ini. Nah, di Amerika ini tidak ada sama sekali kontribusinya, jadi memang construction company di sana tidak melakukan riset begitu. Nah, tapi di Jerman ini ada kontribusi dari construction company, cuman tidak sebesar Jepang. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua pernah dengar ya beberapa produk Jerman yang excellence, atau misal di konstruksi ada namanya tuh ada merek gitu, merek ya itu biasanya di-develop oleh construction company. Ya seperti Bauer itu mereka bisa develop equipment sendiri itu di bawah construction company. Jadi ini kurang lebih perbandingan di research and development. Lalu bagaimana kalau kita bandingkan di proyek konstruksi itu sendiri? Ini juga ada perbandingan antara Jepang, Jerman, dan Amerika. Jepang tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada involvement kontraktor sejak planning stage. Lalu kita bisa lihat juga di Jerman, mungkin karena tadi dia juga invest di R&D, jadi kontraktor juga dia bisa diandalkan gitu di sejak tahap planning. Lalu di Jerman itu masih ada involvement dari klien di tahap konstruksinya. Tapi di Amerika
sebagian besar planning dan desain itu dihandle oleh desain konsultan atau ya engineer. Ini jadi kita bisa lihat ya dari perbedaan perspektif di suatu negara itu bisa ngaruh sampai kondisi aktual di lapangannya seperti apa. Ini semua ini saya ambil dari referensi salah seorang profesor di Tokyo mengenai kondisi industri konstruksi di Jepang. Oke, itu kita sudah setengah jalan. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, atau kita hold sampai akhir ya, Bu Ika? Silakan Pak Gani, kalau misalnya mau dibuka sekarang, bisa? Mungkin supaya teman-teman tidak lupa. Tidak lupa. Betul. Ya, kalau ada yang mau. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya, ada Pak Erwin Tampu Bolon. Silakan Pak Erwin untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Gani. Saya Erwin Tampu Bolon. Kebetulan saya dari industri pertambangan. Saya mau tanya, kalau tadi kita berbicara terkait dengan beberapa stage construction yang ada di Jepang misalnya ya, dan tadi kan sempat dibandingkan dengan beberapa negara Jerman dan US ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang pernah dijalani, kira-kira bagaimana proses budgeting ya pada saat planning itu, proses budgeting di sana itu bagaimana keterlibatan atau bagaimana proses yang terjadi pada saat melakukan budgeting, dan sedetail apa budgeting, karena terkadang kita dalam melakukan budgeting ini kita punya keterbatasan di dalam menentukan owner estimate ya, sehingga kadang kita menggunakan, misalnya kalau kita ikut dengan standar AACE, kita buat misalnya kelas 1 sampai misalnya kelas 1 sampai kelas 4. Nah, kelas 4 itu kontingensinya masih sangat besar, dan beberapa perusahaan tidak akan kemudian melanjutkan ke proses berikutnya kalau misalnya estimasi budgetnya itu masih dibilang belum akurat atau belum detail. Kita akan menunggu sampai kelas estimate itu sampai di kelas 1 dengan kontingensi sampai dengan 5%. Dari situlah baru kemudian owner estimate ini yang akan kita keluarkan untuk proses tender misalnya, atau ke proses eksekusi. Nah, yang pernah dialami dalam beberapa proyek di Jepang itu, kira-kira ada pengalaman yang bisa di-share terkait dengan proses budgeting ya. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Pak Erwin. Sepertinya ilmu saya tidak sedalam Pak Erwin nih kalau untuk proses budgeting. Tapi saya boleh menjawab secara general nggak ya Pak ya? Kayaknya saya memang belum terlalu paham ya untuk proses budgeting sedetail itu. Tapi ini ada satu cerita yang saya tahu. Di Jepang itu kan dia banyak, tadi seperti kita lihat di awal itu, memang kalau melihat dari construction works, itu mereka ingin sekali ngasih yang terbaik buat klien, dan klien pun kadang memahami culture yang seperti ini. Jadi yang saya pernah dapat infonya, di Jepang itu biasanya klien agak memberikan relaksasi untuk budget, jadi ditambah karena mereka tahu untuk beberapa hal construction company itu akan memberikan free service gitu Pak. Jadi ini yang masalah cultural tadi. Misalnya dulu memang ada cerita nih saat perusahaan konstruksi Jepang mulai ekspansi ke luar Jepang kayak ke Hong Kong, mereka mendapatkan situasi yang berbeda dengan di negaranya. Misalnya, ini contoh kecil aja gitu. Kalau misalnya kita ingin bangun bangunan atau bangun rumah, di sana kan pasti sudah tahu ya, untuk bangun di site itu kita perlu bikin jalan akses yang bagus, drainase yang bagus. Nah, di kontrak construction company Jepang itu dia udah sadar akan hal itu, walaupun itu nggak di-state di kontrak. Tapi kalau di luar itu betul-betul ya strict sama kontrak. Jadi seperti yang metode yang prinsip yang dipakai di Amerika.
Jadi saat mereka ke Hong Kong kok kaget kenapa ini subkon atau kontraktor JV partnernya nggak bisa nge-provide seperti ini. Terus mereka bilang ya ini kan kontraknya demikian gitu. Nah, itu di situ mungkin ada masalah culture yang cukup beda. Jadi Jepang itu untuk proyek seperti itu mereka ngasih ya relaksasi ya tambahan lah karena tahu akan ada beberapa free service yang di-provide sama kontraktor juga. Dan kalau di Jepang itu untuk proyek konstruksi memang sifatnya masih kebanyakan desain itu didesain oleh konsultan, jadi berbeda ya. Lalu kontraktor tinggal ngebid. Tapi mereka juga sekarang udah mulai melanjutkan ke tahap atau mulai memasuki skema yang baru seperti skema design and build. Jadi tanggung jawab desain dan konstruksi itu ada di kontraktor. Itu juga ya budgetingnya mungkin lebih atau estimasinya lebih sulit juga biasanya. Karena dia harus mengeliminasi hal-hal yang beresiko yang bakal muncul di tengah proyek. Sepertinya saya nggak tahu nih memuaskan nggak jawaban. Soalnya saya memang nggak terlalu berpengalaman di budgeting itu, Pak. Oke, Pak Gani, berarti mungkin slide yang terkait dengan planning tadi mungkin lebih kepada planning untuk desain construction-nya kali ya. Iya. Oke. Ya. Baik. Itu dulu, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Ini ada satu pertanyaan dari chat box dari Pak Mardianus. Silakan Pak Mardianus untuk menyampaikan. Oh, baik. Terdengar Bu Moderator, ini suara saya. Terdengar jelas, Bapak. Terima kasih, Bu Ika. Terima kasih Pak Gani, informasinya, presentasinya. Saya tertarik dengan ini, role of research and development-nya ini. Yang tadi kayaknya menjadi kekuatan inti dari kualitas konstruksi di Jepang. Rasanya di kita kok masih mengarah seperti di Amerika gitu ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya bagaimana rancangan framework-nya kerjasama antara R&D dari company, kemudian universitas, dalam create inovasi-inovasi dalam proyek. Ya. Kadang-kadang kan inovasi dalam proyek itu tidak sesuai dengan standar dan code yang sudah ada, yang ditetapkan pemerintah. Nah, matching-nya gimana itu? Yang kedua, alurnya gimana dari company ke universitas itu bisa mulus sampai ke real project. Nah, mungkin ada hal teknis dan non teknis atau culture yang terlibat di situ juga nggak tahu nih, supaya itu bisa diadopt di Indonesia gitu. Kita sekarang punya triple helix tapi kayaknya baru slogan ya, belum menjadi sebuah driver dari inovasi-inovasi di Indonesia. Mungkin pengalaman Pak Gani di Jepang bisa membantu membuka insight. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Pak Marianus. Saya coba jawab. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama mengenai framework antara kerjasama dari gimana biar bisa diterima oleh masyarakat kan ya hasilnya. Jadi dulu saya ada pengalaman waktu masih di Tokyo, itu kebetulan 2 profesor saya itu melakukan riset yang memang kerjasama dengan perusahaan. Jadi memang salah satu tesis saya juga pada akhirnya nanti jadi produk industri. Ini dulu kita ada 2 kasus ini. Yang pertama itu masalah landslide, yang kedua itu masalah likuifaksi. Jadi saat itu kebetulan saat saya di Jepang itu baru aja ada insiden gempa Tohoku ya yang mengakibatkan banyak kerusakan di Tohoku atau di Tokyo itu banyak terjadi proses fenomena likuifaksi di mana pipa-pipa itu tiba-tiba terangkat, rumah rusak. Nah, di sini ada salah satu perusahaan konstruksi yang bekerja sama universitas. Jadi dia request gimana caranya untuk memitigasi likuifaksi ini. Nah, kalau di Jepang itu yang saya tahu profesor di sana nggak boleh, kalau di public university ya, mereka nggak boleh punya konsultan sendiri. Jadi memang dibayar sama universitas buat ngajar, riset, sama mengabdi ke publik. Nah, yang saya tahu mengabdi ke publiknya itu memang free of charge, cuma saya kurang tahu jelasnya gimana skemanya. Tapi saat ia melakukan riset, misalnya hasil risetnya keluar nih, kita compare pipa, kalau dia ada likuifaksi, floatingnya, kalau misalnya kita ground improve,
floatnya berapa sentimeter, kalau kita tahan pakai hanger gitu berapa, atau kita ubah misal sambungan pipanya jadi yang fleksibel, jadi walaupun dia ngangkat nggak akan rusak. Nah, hal seperti itu pertama dipublish ke conference. Jadi nanti yang akan mengakomodir aplikasinya itu biasanya dari asosiasi, Pak. Misalnya ada konferensi, kita ada 2 sipil yang terkenal ya, ada Boku Gakkai itu civil engineering, JSC yang held-nya itu JSC, Japan Society of Civil Engineering, atau ada Jibang Gakkai itu Geotechnical Conference. Nah, biasanya lewat asosiasi ini, asosiasi keilmuan ini di standarisasi gitu, atau diberikan mungkin lampu hijau. Dari situ bisa mereka mungkin melakukan korespondensi dengan pihak legalnya atau pihak pemerintahnya dari sana. Jadi emang roles-nya asosiasi profesi ini cukup penting sih untuk mengkonek antara industri sama universitas. Kira-kira seperti itu. Ada juga ya itu proyeknya, ada juga yang proyek lain riset tentang fondasi juga saya pernah lihat, karena ada bulan rekan saya juga yang melakukan di situ, itu langsung dipakai oleh industri konstruksinya. Itu kurang lebih yang pertama, Pak. Lalu yang kedua itu, sorry saya lupa. Yang kedua itu ini ya, gimana flow-nya ya, Pak ya. Gimana flow kerjasamanya. Ya, Nah, itu tadi. Jadi memang sifat dosen atau kewenangan dosen itu ada 3 ya di Jepang itu, ngajar, riset, sama pengabdian masyarakat juga. Jadi yang saya tahu itu, saya dulu pernah dengar sih mereka nggak dibayar sih katanya untuk melakukan riset untuk publik itu. Jadi kayak ada juga kasus kemarin kan di Jepang itu ada pas Tohoku itu ada kasus kebocoran reaktor nuklir. Nah, terus kebetulan ada satu dosen yang dia mengerjakan riset buat underground storage buat sampah nuklir. Nah, sepertinya dia sih mungkin mendapatkan mandat langsung dari pemerintah ya untuk hal seperti itu. Jadi karena dia udah dibayar untuk 3 tugas itu, mungkin bisa langsung semacam request gitu sih. Tapi saya kurang tahu detailnya, mohon maaf. Tapi secara gambaran besar itu yang saya mengerti tentang hubungan industri dan universitas. Baik, Bu. Kak. Baik, terima kasih Pak Mardianus. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Pak Gani, silakan Pak Ahmad Agung Purwo untuk menyampaikan. Terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih, Pak Gani. Konnichiwa, Shinsei Gani. Sebetulnya ada sedikit berkaitan dengan pertanyaan Pak Pram tadi sebelumnya. Tapi sebelumnya saya ingin cerita dulu. Ini sebetulnya kalau saya dari industri perkapalan, Pak Gani. Jadi ya saya berapa kali pernah mendapat kesempatan untuk menunggu proyek pembangunan kapal di Jepang. Tapi syukurnya itu belakangan dari saya sebelumnya pernah di Cina juga, suruh nunggu di Cina, proyek di Cina, kemudian di Korea, terakhir di Jepang. Dan saya bersyukur memang urutannya seperti itu. Gitu. Seandainya kebalik gitu, Jepang yang duluan gitu, mungkin saya akan jadi malas gitu ya. Jadi pemalas gitu. karena urutannya dari Cina dulu, akhirnya terpaksa ya akhirnya jadi rajin gitu karena di Cina dulu. Kalau coba di Jepang duluan mungkin saya jadi pemalas. Karena kalau di Jepang saya tahu bahkan merem kita yang diuber-uber sama QC-nya gitu. Yeah. Ini saya melihat memang Jepang ini mereka punya concern yang tinggi sekali terhadap deliver quality ya. Itu yang saya tahu. Jadi itu mungkin membawa dampak juga chance-nya buat kita yang owner kapal yang bikin kapal di sana sih nggak ada chance sama sekali dapat kembalian gitu. Artinya kalau di tempat-tempat lain kita bisa bergil, kita mungkin dapat potongan harga atau apa. Kalau di sana sama sekali nggak gitu. Kalau misalkan ada defisiensi, mereka lebih cenderung untuk ganti aja, kita ganti nggak apa-apa gitu. Nggak mau mereka ngasih diskon gitu. Padahal ada kalanya juga misalkan kalau kualitasnya agak kurang, tapi sebetulnya secara
konstruksi masih bisa acceptance gitu kan, kita biasanya kita terima tapi dengan konsekuensi gitu kan, dengan konsekuensi pengurangan biaya atau diskon itu. Tapi di Jepang sama sekali nggak ada untuk itu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saya, karena concern mereka yang sangat tinggi terhadap quality ini. Artinya ini kan juga bagian dari budaya ya, value. Betul. Nah, itu gimana selama ini tuh saya tuh menjadi pertanyaan saya tuh gimana mereka menginternalisasi value itu, kemudian memformalkan justru gitu. Saya tahu bahwa memang ada seperti biasanya contoh yang paling simpel aja, setelah mereka kerja selesai itu kan tempat kerjanya bersih sama sekali, nggak ada kotoran, nggak ada tipping, nggak ada, jadi housekeepingnya benar-benar luar biasa. Kemudian mereka duduk-duduk ngebir barengan gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kayak saya selama ini. Kenapa kok nggak bisa kita adopt gitu ya? Demikian Pak Gani. Terima kasih. Terima kasih banyak sharing-sharingnya Pak. Saya setuju sekali. Sebetulnya sebagian besar nanti penjelasannya mau saya sampaikan di yang bagian kedua ini Pak. Cuman kalau boleh saya komentar ya. Jadi memang saya pernah baca ada salah satu artikel atau prinsip quality dari Jepang itu ada yang namanya true trade-off. Jadi sebenarnya Jepang itu salah satu prinsipnya itu dia mencoba mengedukasi customer nih dengan menghasilkan kualitas yang sangat bagus. Jadi mereka nanti tahu nih, oh ini premium. Jadi ya udah kalau kamu mau cari premium ke saya gitu. Jadi mereka nggak sungkan-sungkan untuk naikin harga. Itu salah satu prinsip true trade-off-nya mereka. Dan memang beberapa kalau misalnya contoh di bidang industri konstruksi misal di Indonesia atau di Vietnam dulu yang saya pernah di sana. Jadi rata-rata kontraktor Jepang itu akan punya klien, misalnya bikin gedung, itu biasanya kliennya klien Jepang lagi. Misal perusahaan Mitsubishi, sekelas Mitsubishi ya, dia kan sebenarnya konglomerasi atau Sumitomo dia punya divisi bangunannya. Itu biasanya hire-nya kontraktor Jepang. Lalu kontraktor Jepang nge-hire-nya sabun Jepang. Jadi mereka udah terbiasa dengan premium, jadi si klien pun udah terbiasa gitu. Jadi nggak sungkan-sungkan untuk bayar gitu. Nah, untuk yang sisanya nanti saya coba diskusikan di sesi kedua ini, Pak. Tapi kalau boleh saya ini tambahin, saya juga dulu pernah nerima anekdot ya dari teman. Katanya, "Oh, Gani, kamu tuh salah. Kuliah pertama kamu di luar negeri di Jepang." "Oh, kenapa?" katanya. "Karena kalau kamu udah dari Jepang, kamu bakal ngelihat negara lain tuh lebih kotor dan orangnya lebih nggak ramah." Jadi ya itu benar sih dengan dari pengalaman Pak Agung ya. Untungnya udah ke Cina dulu Pak. Untung nggak ke Jepang duluan. Oke gitu, mungkin dari saya Pak Agung, nanti bisa dilanjut di yang kedua. Baik Pak Gani, mungkin silahkan untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, ya. Saya akan lanjutkan bagian kedua dari presentasi hari ini. Itu mari kita coba menggali ya, apa aja sih sebetulnya filosofi-filosofi Jepang yang membentuk karakter industri konstruksi mereka hingga seperti saat ini. Oke. Jadi next question itu what culture makes the Japanese construction industry different? Saya mau coba bawa ke masa lalu dulu. Kita invite seseorang dari masa lalu Jepang. Ini ada yang pernah tahu atau pernah lihat tokoh ini nggak? Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau ke Jepang tahun depan atau 2 tahun lagi, ini akan sangat terkenal karena mereka berencana mengganti uang 10.000 yen mereka dengan gambar Bapak ini. Oke, jadi ini salah satu bisnis influencer Jepang. Mungkin kalau hidup di zaman sekarang, followernya udah banyak ya. Beliau namanya Eiichi Shibusawa. Ini bisa dikatakan seorang industrialis Jepang. Jadi Eiichi Shibusawa ini dia hidup di 2 zaman, di 2 periode. Jadi masih periode shogunate ya, Shogun Tokugawa. Lalu akhirnya dia juga berkarya banyak di masa kekaisaran saat kembali ke kekaisaran Meiji. Dia lahir di keluarga petani, cuman somehow bisa gabung sama keluarga bangsawan dan jadi samurai. Nah, sebetulnya pemikiran Eiichi Shibusawa ini dulu dia nggak terlalu setuju dengan keshogunan itu. Nah, untungnya saat itu dia sempat keluar negeri, jadi masuk dalam tim ekspedisi Jepang ke Prancis dan negara Eropa. Di situ dia melihat ternyata ekonominya cukup berkembang pesat banget di Eropa. Nah, dia ingin membawa
kapitalisme itu ke Jepang. Nah, untungnya saat kembali ke Jepang memang suasananya sudah berubah. Jadi ternyata Shogun Tokugawa-nya udah turun, lalu diganti oleh Kekaisaran Meiji, dan di situ beliau direkrut oleh Kementerian Keuangan Jepang, dan di sana banyak menelurkan ide-ide gagasan untuk pembaharuan ekonomi, dan juga salah satu pendiri Bank Modern Jepang pertama. Dan selain itu juga karena pemikirannya ini, dia dijuluki ini ya, Bapak Japanese Capitalism, dan dia juga jadi advisor banyak perusahaan Jepang. Jadi seperti perusahaan konglomerasi kayak Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, itu semuanya punya doktrin yang berasal dari pemikiran-pemikiran Eiichi Shibusawa ini. Salah satunya perusahaan saya bekerja juga Shimizu Corporation, itu di doktrin perusahaan kami juga kredonya itu merujuk ke Eiichi Shibusawa ini. Jadi Eiichi Shibusawa ini punya satu prinsip yang dipakai banyak di perusahaan Jepang dan menginspirasi sampai saat ini beberapa CEO Jepang. Jadi dulu pas masa mudanya itu beliau banyak belajar kitab-kitab Konfusius ya, Konghucu. Nah, ini salah satunya beliau bikin buku namanya Analects and Abacus. Tapi sebetulnya ini kalau saya riset sih awalnya dari Konfusius ya, dari Cina. Nah, dia bilang kekayaan itu harus dihasilkan dari ya humanity, harus memperhatikan kemanusiaan, terus kebenaran sama nilai moral. Jadi kalau kita dapat kekayaan nggak pakai tiga item itu, jangan harap bisa bertahan lama. Nah, ini yang jadi core perusahaan-perusahaan Jepang yang bisa berdiri sampai saat ini. Contohnya kayak ya Shimizu Corporation tadi udah 200-an tahun, mungkin ada perusahaan yang udah 300 tahun, itu mereka bertransformasi di masa Meiji ini dengan merujuk ke advice dari Eiichi Shibusawa ini. Ibaratnya kalau kita disimplifikasi ya, cari kekayaan itu harus berkah ya. Nah, ini mereka ngambil dari Eiichi Shibusawa ini. Nah, dari sini perusahaan-perusahaan Jepang itu menurunkan banyak sekali prinsip-prinsip di perusahaan mereka berdasarkan nilai-nilai yang diutarakan ini. Nanti berikutnya akan saya coba share. Oke. Jadi apa aja sih yang terjadi di perusahaan Jepang? Ini adalah opini pribadi saya, tapi memang ternyata terkait juga sih dengan prinsip yang memang sudah lumrah diaplikasikan di perusahaan Jepang. Jadi kalau saya lihat, kalau kita boleh sharing ya perasaannya gimana sih kerja di perusahaan Jepang, itu ada kayak apa ya, rasa itu kita tuh punya strong commitment sama klien gitu. Terus di sisi cultural, perusahaan Jepang ini lebih selalu maintain harmoni antara pekerjanya atau antara ya manajemen, dan sepertinya ada sedikit politik ya. Ini pendapat pribadi. Lalu ada juga ini nih yang terakhir itu selalu memastikan kualitas kerjanya itu tinggi, kualitasnya tinggi, high quality of work. Oke, jadi kalau kayak kita lanjut, kita description lebih lanjut, strong commitment to client, seperti yang tadi di tahap awal, di bagian awal saya bilang, a few point mereka terhadap pekerjaan itu, mereka harus maintain credibility sama klien. Itu yang mereka pegang. Ini juga ya tadi ya bermuara atau berdasarkan dari prinsip yang diutarakan Eiichi Shibusawa itu. Karena kenapa? Karena suatu saat kalau misalnya kita bikin produk yang cacat atau defect, sebetulnya ada true cost-nya nih. Perusahaan-perusahaan biasa atau dari analisis tradisional yang mungkin menganggap misalnya ada orang makan di restoran, makanannya nggak enak, ya udah si chefnya atau pemilik restoran paling bilang, oh iya maaf nanti kita ganti makanannya, jadi mereka masak lagi, mereka keluar biaya bahan lagi, keluarin waktu lagi, mereka serve lagi. Tapi dari sisi klien kan ada juga ya hidden cost-nya yang nggak dia utarakan, itu bad reputation. Terus dia mungkin next ordernya nggak akan balik lagi ke restoran ini. Nah, ini salah satu hal yang sangat dipegang sekali oleh perusahaan Jepang. Jadi mereka udah menyadari true cost of defective work itu ini, bad reputation dan losing customers. Karena bad reputation kan bisa menyebar dari mulut ke mulut gitu, yang nggak bisa dikontrol. Atau kalau sekarang viral gitu ya, bisa viral, akhirnya untuk keberlanjutan bisnisnya nggak bagus. Itu yang diperhatikan. Makanya
strong commitment to klien tuh untuk betul-betul menjaga agar hasilnya itu nggak defect. Lalu ini ada contoh kasus nih, kalau ada yang pernah tahu atau ingat, tahun 2016 ada konstruksi MRT di Fukuoka. Jadi kalau nggak salah ini perluasan stasiun. Tapi karena kondisi geologisnya yang memang menantang dan ada mungkin saya nggak tahu kesalahan prosedur atau memang nature hazard, unpredictable, dia tiba-tiba turun tanah itu. Jadi dengan radius 30 meter, terus dalamnya 15 meter, tiba-tiba ambles karena adanya sinkhole itu. Tapi dengan komitmen yang tinggi, si perusahaan konstruksi ini langsung reparasi jalan ini dalam 2 hari, langsung beres dan bisa berfungsi seperti sedia kala. Itu salah satu contoh gimana mereka takutnya untuk dapat opini yang buruk dari publik atau dari klien. Nah, lalu dari pengalaman bekerja, ya rata-rata atau sebagian besar perusahaan Jepang itu selalu mengedepankan harmoni. Jadi memang biarnya kalau konflik itu kadang suka dihindari gitu. Di sini ada plus dan minusnya juga sih. Plus minusnya tuh ya suasana kerja mungkin kondusif terus ya. Tapi ya minusnya kalau misalnya kita mau berkomunikasi itu perlu dengan hati-hati, kita harus pakai strategi. Karena Jepang itu kalau boleh saya analogikan mirip kayak Jawa atau Sunda ya, kayak ada undak-unduk bahasa gitu. Kayak kalau kita ngomong, kayaknya kalau nggak sopan tuh nggak enak gitu. Nah, itu perbedaan yang sangat drastis dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu sifatnya di asertif. Jadi kalau kita nyuruh orang, kamu harus kerjain ini. Bilangnya kan kamu kan. Tapi kalau kita, Bapak tolong kerjain ini ya. Nah itu di Jepang juga sama. Jadi kita harus coba gimana caranya ngasih sense of urgency itu di proses komunikasi kita itu yang perlu pengalaman dan strategi, dan memang perlu juga sih memahami budaya seperti itu. Jadi kita nggak susah juga di lapangan. Jadi memang sih jadi orang benar itu gampang, tapi jadi orang baik itu butuh effort. Gimana kita bisa benar tapi bisa baik juga. Nah, terus yang saya lihat dari ini ya, di lapangan itu less politics, kayaknya nggak terlalu banyak drama gitu. Kita memang fokus ke kerjaan, ada strong teamwork juga. Nah, saya lihat karena di sini benar-benar hierarkinya tuh dijaga. Kesannya tuh sama kayak tentara ya kalau saya boleh bilang. Jadi kalau bos, tapi nggak juga sih. Dia lebih ke kalau misalnya ada keputusan nih harus memutuskan sesuatu, itu mereka harus bikin konsensus dulu. Jadi di sini kan ada unanimous decision. Jadi keputusan itu harus bulat dari bawah sampai atas itu harus sama suaranya. Jadi kalau misalnya di hadapan klien itu sama. Dan ya itu kalau ada sesuatu yang terjadi, nggak ngeblame anak buah, karena itu kan udah bulat nih. Jadi ada hierarkinya yang tentu saja yang pertama kali bertanggung jawab di atasnya. Jadi kita sama-sama saling back each other gitu kalau ada masalah. Lalu yang ketiga ini yang menjadi main point mungkin ya, high quality of work. Nah, high quality of work itu, saya mau share juga ini salah satu atau viewpoint lain dari perusahaan konstruksi Jepang. Jadi untuk memastikan produknya itu bagus, Jepang itu lebih condong untuk mendidik aset pekerjanya. Pekerjanya itu jadi semacam aset penting untuk memastikan produk itu bagus apa enggak. Karena untuk Japanese construction atau Japanese industry, jadi lebih bermanfaat mereka memotivasi karyawan dan mempercayakan mereka untuk kontrol kualitas. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan Western approach, itu biasanya establish standar dulu nih, bikin standar yang bagus, terus ya udah kamu harus ikutin standar ini. Tapi kalau dari Jepang itu, coba gimana caranya si pekerja ini punya spirit yang bagus untuk kerja gitu. Jadi dia ya udah rely sama pekerja itu. Nah ini berhubungan juga dengan slide berikutnya. Nah di Jepang ada spirit namanya monozukuri. Jadi sebetulnya kalau dari kata-kata ya, ini kalau kita pecah katanya mono itu artinya barang,
Zukuri itu membuat barang, cuman itu sih membuat barang. Tetapi arti lebih luasnya itu semacam spirit yang harus dipegang karyawan atau ya staf Jepang itu, karena ini tuh adalah kayak perpaduan technological expertise atau pengalaman mereka, terus know-how dan mindset. Dan juga akhirnya dengan spirit ini tuh ya mereka harus bikin sesuatu yang perfect. Nah, ini yang tadi perusahaan Jepang itu ingin menekankan di sini. Gimana kamu upgrade terus gitu. Mereka kasih pelatihan biar upgrade terus, ya perlu istilahnya bekerja dengan hati gitu ya. Jadi benar-benar bikin produk tuh memang yang kualitas bagus. Kayak mungkin kalau yang pernah ke Jepang kan kita pernah beli gitu kayak omiyage atau oleh-oleh. Kok ini cuma mochi doang, ini di Cianjur juga banyak nih, tapi dibungkusnya benar-benar bagus gitu, jadinya harganya mahal. Atau kerupuk ya, kalau kita kan kerupuk gampang ya, tapi kerupuk ini tuh ya kerupuk ini dibuat berdasarkan history keluarga kami, terus dibungkus dengan bungkus atau apalah banyak advertisement-nya. Nah, itu salah satu contoh monozukuri. Nah, sama dikonstruksi, dan tadi juga Pak Ahmad Agung ya sempat mention, dari sini sih mereka bikin kualitas yang bagus, jadi nggak mau bikin kualitas yang jelek gitu. Nah, terus ada satu hal lagi yang mau saya share mengenai ensuring high quality of work. Ada prinsip namanya Three Realities Principle. Ini bahasa Jepangnya itu San, Gen, Shugi. San itu 3, Gen itu suku kata awal dari 3 kata ini, itu adalah Genba. Genba itu site atau place, tempat proyek gitu ya, atau Genbutsu. Lalu ada yang kedua itu adalah Genbutsu, real part, dan yang terakhir itu Genjitsu. Ini maknanya apa? Jadi saat kita mengalami masalah di lapangan, ini kita harus refer ke 3 prinsip ini, San, Gen, Shugi. Jadi kita harus cek langsung ke lapangan apa yang terjadi, terus ngelihat sama mata kepala sendiri ya, apa aja sih faktanya, kumpulin fakta. Nah, dari fakta tersebut baru kita coba analisis apa root cause masalah ini, terus solusinya kayak gimana. Jadi harus hati-hati juga kita kalau misalnya di lapangan, contoh di sipil, misal apa bangunan sebelah nih retak, kayaknya sih gara-gara truk lewat aja. Nah, kita harus hati-hati nih, kayaknya itu unacceptable kalau misalnya di engineering ya, karena kita bicara angka dan fakta gitu, benar atau salah. Nah, itulah cara untuk menyelesaikan solusi itu, kita harus praktekkan San, Gen, Shugi ini. Ya udah, kita harus lihat ke lapangan, lihat dengan langsung, lihat big picture-nya seperti apa, fakta-faktanya apa aja. Jadi kayak detektif. Nah, dari situ kita kan bisa tahu baru real cause-nya itu apa, terus solusi yang terbaiknya itu apa. Bisa jadi masalah yang tadinya kelihatannya besar, ternyata kok ini cuman masalah miskomunikasi atau masalah yang kecil. Tapi bisa juga masalah kecil, kalau kita sepelekan, itu bisa jadi blunder buat kita ke depannya. Nah, ini pentingnya untuk recheck dan cross check kondisi aktual. Ini salah satu juga metode untuk menjaga kualitas. Oke, untuk hari ini saya itu saja kayaknya dari saya sharingnya. Kalau boleh saya menyimpulkan, jadi kita tadi bisa lihat ya, research and development itu benar-benar memperkuat industri konstruksi Jepang. Sama kayak tadi ITS ya, advancing humanity through technology gitu. Nah, nggak bisa kita pungkiri ya, teknologi itu bikin kita bisa menyelesaikan masalah. Lalu dari teknologi itu, Jepang itu langsung aplikasikan kode dan standar. Jadi hasil-hasil riset itu memang aplikatif dan bisa dipakai untuk mendevelop Jepang. Terus yang terakhir kita lihat tadi performance perusahaan Jepang, nggak hanya konstruksi sebetulnya, itu banyak dibentuk oleh kebijaksanaan Jepang atau prinsip-prinsip hidup masyarakat Jepang juga. Nah, ini ada satu lagi yang mau saya share terakhir. Ini sebetulnya plakat yang sangat menyentuh. Dulu saya pernah visit ke Railway Museum. Ini plakat saat orang Jepang atau masyarakat Jepang itu berhasil membuat Shinkansen pertama di dunia. Jadi bayangkan setelah hancur lebur dari Perang Dunia, mereka bikin Shinkansen yang menghubungkan Tokyo dan Osaka, dan saat itu kan dunia ini ya kaget, bisa ternyata bikin kereta super cepat seperti ini. Dan di sini mereka bilang ini adalah product of the wisdom and effort of the Japanese people. Jadi ini kurang lebih yang bisa juga merepresentasikan
sesi hari ini. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar dan ya coba develop juga untuk Indonesia. Ya terima kasih banyak. Baik, Sekian terima dari saya. kasih. Ya, terima kasih Pak Gani, luar biasa ya, sharing yang sangat insightful dan inspiratif sekali. Peran sebuah Japanese culture yang luar biasa untuk membentuk high quality construction industry di Jepang. Baik, ini sepertinya sudah banyak yang tidak sabar untuk bertanya. Kesempatan pertama saya persilahkan kepada Bapak Hamdani Bantasyam. Silakan Pak Hamdani. Ya, terima kasih Bu Ika, Pak Gani. Luar biasa, saya Hamdani, mahasiswa DMT. Kenal, Pak. Salam kenal. Saya background-nya chemical engineer, Pak Gani, setelah di ITS. Setelah lulus, saya kerja di perusahaan Amerika selama 23 tahun. Beberapa kali saya juga project di Jepang. Menarik ya, saya melihat kadang-kadang kalau saya datang ke Jepang ini, saya berpikir, kenapa ya Jepang ini yang hancur, suffer sekali setelah Perang Dunia Kedua ya. Kemudian dia natural resources-nya itu kurang ya. Kemudian negaranya secara ukuran kecil ya dibanding kita. Tapi dia 100 population ya, 100 million population ya. Kemudian juga disaster. Jadi pernah saya di Hyatt Tokyo itu gempa, saya di lantai 38 begitu sangat kenceng, 7 skala Richter, tapi kita tetap santai, kemudian ditelepon ke kamar untuk turun pelan-pelan dan sebagainya. Saya kira sangat menarik di situ. Nah, setelah saya melihat-lihat lagi, kebetulan saya ketika proyek-proyek di Indonesia itu bersentuhan dengan Sumitomo ya, dengan Toshiba, dengan Mitsubishi, dengan Sasakura, dengan ZGC dan sebagainya, mainly ketika membuat pembangkit listrik, Pak Gani. Nah, saya melihat sebenarnya kesuksesan Jepang ini karena people ya, in term of attitude-nya ya, in term of work ethic-nya ya, ataupun behavior-nya begitu. Nah, dalam perjalanannya sekarang ini proyek-proyek Jepang di Indonesia mungkin tidak di construction, semakin menurun, terutama di power plant. Nah, terutama ketika China itu masuk dengan teknologi yang lebih murah sekitar 40% dibanding dengan Jepang. Nah, tadi malam kemarin saya belajar dari Prof. Nyoman, dalam supply chain dikenal dengan balancing customer satisfaction and efficiency. Jadi bagaimana sebenarnya Jepang ini membuat construction ataupun bergerak di bidang lain yang lebih efisien, tapi tidak menurunkan quality, tapi mereka bisa masuk. Bayangkan Jepang ini di pembangkit listrik yang terbaru hanya di Python, tapi hampir semuanya pembangkit listrik di Indonesia ini sekarang dibangun oleh Cina. Nah, Cina sendiri kita tahu ada kita mau grade 1, 2, 3 mereka juga punya begitu. Nah, ini bagaimana Pak Gani melihat selama ini apakah strategi pemasaran dengan tidak menurunkan kualitas ya, tapi tetap pada kalau kita bilang produk Jepang begitu ya, kita sudah sangat percaya. Apakah ini dilakukan juga oleh beberapa perusahaan Jepang, terutama construction? Nah, company kami sendiri, Pak Gani, ketika masuk ke Jepang itu kami sangat sulit untuk grab market di sana, walaupun kita sudah lakukan research, development, and innovation. Innovation mungkin terkait dengan branding ya, kalau develop dengan grab market begitu. Akhirnya kami membeli company lokal, Pak Gani, di Jepang. Company lokal sehingga kita joint venture begitu untuk bisa masuk ke sana. Nah, dalam project-project juga demikian. Kadang-kadang di Indonesia, kita company Indonesia juga jarang dapat nih. Mulai dari owner-nya Jepang, kemudian EPC-nya Jepang, dan sub-EPC-nya juga Jepang nih. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagaimana gambarannya dari Pak Gani. Mungkin demikian Pak Gani, saya terima kasih banyak insight-nya. Kita belajar banyak juga nih dari Jepang, walaupun kami cowboy ya, American company, tapi kita belajar banyak, terutama di kulturnya juga. Thank you ya Pak Gani. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga tuh sharing-sharingnya. Ya, mengenai fenomena belakangan ya, saya juga merasakan, kami juga merasakan sih kalau dari sudut pandang perusahaan. Konstruksi juga sama sih Pak. Jadi memang karena ekspansi Cina ini, ya ada beberapa kayak divisi kita di Singapura, contohnya tuh udah pindah. Jadi karena untuk dapetin market civil project Singapura udah mulai susah. Jadi Cina datang terus ya dengan harga yang bersaing ya. Saya nggak tahu sih kalau kualitas, mungkin karena Singapura udah punya standar yang harus diikutin, jadi mau nggak mau siapapun yang kerja itu harus ikut standar itu. Dan akhirnya
ya Jepang nggak bisa bersaing untuk beberapa proyek infrastruktur. Cuman memang beberapa proyek spesialis yang perlu dilakukan oleh Jepang seperti tunneling ya, bor tunnel, bikin terowongan di bawah tanah itu masih dipegang sih kalau dari Jepang. Dan strateginya memang ya banyak ya, kita juga sering lihat di beberapa industri elektronik itu mulai juga ya Jepang melakukan inovasi. Dan di saya juga di konstruksi ya memang nggak bisa diem sih Pak. Kita juga, kalau saya tidak langsung terlibat dengan divisi yang melakukan inovasi ini, cuman kita juga memang sudah coba proyeksi dan coba beradaptasi dengan perubahan ini. Jadi Jepang ini salah satu strateginya adalah efisiensi juga, yang seperti yang Pak Hamdani bilang, udah mulai coba kerana robotik dan IoT ya untuk efisiensi proses konstruksi. Dulu saya pernah site visit ke Jepang, sebuah proyek yang ya infrastruktur yang cukup besar untuk Tokyo Olympic. Ternyata pekerja di lapangan itu sangat sedikit. Jadi di lapangan yang besar itu cuman beberapa orang gitu. Kalau kita kan site worker-nya kan banyak sekali ya, kalau lihat di site konstruksi ini dikit banget. Itu mungkin salah satu cara untuk bersaing di situ sih, perusahaan Jepang. Ya sisanya ya itu sih, dari inovasi di research institute itu ya mereka masih coba memproduksi sesuatu di situ untuk coba ningkatin value. Itu mungkin paham Dani yang saya alami ya, yang saya lihat juga. Terima kasih Pak Gani. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Berikutnya sudah ada yang raise hand. Silahkan Bapak Firman Rifko Fikri untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Pak Gani. Ya. Perkenalkan, saya Firman, saya mahasiswa di MT sama dengan Bu Ika dan Pak Agung tadi. Yang ingin kami tanyakan masalah di value ya, value terutama di value di Japanese people, kemudian terkait dengan profesionalisme seperti itu. Nah ini beberapa industri di konstruksi Jepang tadi sudah disampaikan berekspansi setelah Perang Dunia, kemudian ke beberapa negara. Nah, otomatis mereka membawa value dari budaya Jepang dan dibawa ke negara-negara di mana mereka berpartner kan, seperti itu, Pak Yani ya. Bagaimana mereka strategi dari perusahaan-perusahaan Jepang tersebut agar bisa bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan setempat, ya, sehingga secara objektif kerjasama tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak, seperti itu, Pak Gani. Terima kasih, mungkin itu saja, Gani. Ya, terima kasih Pak Firman. Coba saya jawab pertanyaannya. Ya beberapa belakangan ini dari proyek yang saya turut terlibat di dalamnya, misal di Vietnam, itu juga untuk proyek pemerintah kan semua kontraktor Jepang memang perlu bikin joint venture ya dengan perusahaan lokal. Dan yang saya lihat memang dimanapun si perusahaan Jepang itu bikin kerjasama, itu mereka inginnya pasti ingin pakai sistem budaya Jepang gitu. Ya otomatis orang lain pun harus ikut ke sistem mereka. Jadi misalnya seperti tadi ya, masalah cultural, misal harmoni, itu pengejawantahannya atau breakdown itu banyak. Jadi ada misalnya meeting toolbox meeting, terus set patrol. Jadi hal yang dilakukan yang biasa dilakukan di Jepang itu tetap mereka terapkan juga di lapangan. Jadi kalau dari masalah, mungkin kita lihatnya dia bisa nge-blend atau enggak, lebih ke ini sih, lebih ke minta partner itu ikut ke kebiasaan mereka gitu. Untuk memastikan
ya standarnya sama. Untuk bisa membuat mereka ikut sesuai standar mereka atau code mereka, kira-kira kekuatan apa yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang itu? Apakah secara ekonomi atau finansial atau seperti apa ya, Pak Gani? Kalau aplikasinya misal ada joint venture gitu ya, biasanya untuk posisi-posisi strategis ditempatkan dari orang Jepang. Jadi kalau misal ada project yang butuh spesialisasi khusus atau taruhlah memang project expertise mereka, untuk beberapa pos yang krusial itu ditempatkan orang Jepang, misal PM atau desain manager atau misal finance, itu dari Jepang. Jadi otomatis ya yang lainnya juga ikut gitu, Pak. Ya. Dan mereka, kalau misalnya saya bisa cerita ya, untuk proyek-proyek JV itu nggak ada dikotomi sama sekali lah. Jadi misalnya perusahaan X dan perusahaan Y bergabung bikin joint venture, joint operation untuk satu proyek, ya udah itu di-treat, semua karyawan itu di-treat sebagai satu entitas aja, nggak beda-bedain mana yang Jepang, mana yang enggak, tapi mereka harus ikut satu kebijakan kayak gitu. Cukup ini juga sih, cukup kayak ibaratnya toleran juga sih kalau menurut saya. Tapi harus, kalau standar quality perlu ikut dari Jepang. Baik, terima kasih Pak Gani untuk penjelasannya. Silakan, terima kasih Bu Ika. Sama, Pak. Ya, terima kasih Pak Firman. Berikutnya pertanyaan dari Pak Hujatullah Fazlur Rahman. Silakan, Pak Hujatullah. Baik, Wika, terima kasih. Terima kasih Pak Gani juga atas kesempatannya dan sharingnya tadi luar biasa. Memang ya begitulah Jepang ya, nyaman buat wisatawan juga. Ya, yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan cost. Apakah dalam industri konstruksi ini juga menggunakan Japanese cost ya, Japanese price ya? Saya pernah baca beberapa artikel tentang Japanese price, itu kan dia menentukan harga, itu dia menentukan cost-nya dulu, kemudian dia menginginkan labanya berapa, baru dia akan menentukan sebuah harganya. Seperti itu. Jadi apakah dalam industri konstruksinya juga melakukan hal yang sama? Seperti itu Pak Gani. Terima kasih. Baik Pak, oke. Pak Hujatullah, terima kasih atas pertanyaannya. Cuman kayaknya saya nggak terlalu kompeten buat jawab nih Pak. Bisa angkat tangan nggak? Kayaknya saya belum bisa menjawab Pak pertanyaannya. Bendera putih dulu. Baik, terima kasih Pak. Buat posting ya saya kurang berpengalaman di situ. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Rohmat Agung Widodo. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Mas Gani sudah sharing ini bagi saya pribadi ini seperti membuka lembaran lama Mas Gani. Saya dulu di law firm, saya background lawyer Mas Gani. Tadi sering Mas Gani sebut-sebut kayaknya ada pengalaman berkesan atau sebaliknya dengan lawyer. Dulu di law firm klien saya Tokyo Marine, kemudian Yakult, terus Mitsubishi, macam-macam. Jadi setelah kerja di perusahaan Amerika waktu itu, kami agak cenderung banyak pelajaran yang saya perlu di situ antara style cowboy tadi yang disampaikan Pak Hamdani tadi, style Texas dengan style Meiji. Ya, jadi mix di situ. Kami sering berinteraksi dengan Intex, dengan ini. Jadi sangat berkesan sekali Mas Gani. Sebetulnya saya ini bukan pertanyaan Mas Gani, tapi nanti mohon di akhir sesi Mas Gani sharing kontak Mas, mumpung di Jakarta ya. Oh iya, boleh Pak. Di Jakarta, karena disertasi saya juga tentang ini Mas, terkait dengan kualitas, tetapi saya ingin memotretnya dengan tools Jepang. Sehingga saya ingin tahu filosofinya dari Jepang yang lebih dekat ke Indonesia ya mungkin ya. Dari bagaimana mengukur customer satisfaction itu, sehingga dari pengalaman yang Mas Gani peroleh selama di Jepang dan di
setelah di Indonesia ini bisa saya belajar juga dari Mas Gani. Terutama itu Mas yang penting dari ini, bukan pertanyaan sebenarnya Mas Gani. Tapi dari situ apakah Mas Gani pernah ada ini Mas ya, struggle atau adjustment yang perlu agak membuat tidak berkenan gitu Mas ketika berinteraksi dengan proyek di Indonesia, terutama di sini sangat beda sekali culture construction law-nya dengan di Jepang yang lebih strict Mas. Di sini mungkin lebih ya kalau kasarannya semen harusnya 5 sak, 4 lah 3 enggak apa-apa gitu. Oke. Tadi itu Mas Gani. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Gani atas sharing-nya pagi ini. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mbak Ika. Ya, salam kenal Pak Rohmat, terima kasih. Nanti berarti kita follow up belakangan ya. Cuman kalau mengenai yang lawyer tadi di Indonesia, sayangnya saya belum bisa bercerita banyak karena saya juga belum selesai nih proyeknya. Tapi di proyek sebelumnya saya kebetulan ikut dari awal sampai agak akhir lah. Itu memang kenapa lawyer itu penting, karena itu tadi untuk memprotek kita ya. Jadi kalau yang saya bisa tangkap dari perusahaan Jepang itu, saat di Jepang mungkin lingkungannya itu udah nyaman dan kondusif lah. Mereka udah tahu secara culture apa sih resiko project, terus gimana cara mungkin cari konsensus untuk penyelesaiannya. Cuman kadang kalau kita ekspansi ke negara lain di kondisi yang berbeda, misalnya di Vietnam nih, Vietnam cukup memusingkan. Jadi ada kayak contoh dulu kontraktor lain dia mengerjakan proyek underpass underpass di sungai. Jadi itu katanya underpass di bawah sungai pertama di Asia Tenggara. Nanti bisa search. Tapi kontraktor itu akhirnya nggak bertahan di Vietnam karena mereka kayak ada masalah defect. Cuman akhirnya bisa diperbaiki tapi nggak diterima sama pemerintah Vietnam. Entah alasan apalah, nggak alasannya ada aja alasannya tuh. Jadi karena otoriter juga kan, jadi mereka nggak bisa bertahan di situ. Nah itu pentingnya di situ sih kalau yang saya tangkap lawyer, karena beberapa juga kita sempat ada seperti ya clashing di lapangan, jadi memang perlu bantuan lawyer dan emang harus kuat ya. Jadi lawyer itu kayaknya jadi bagian integralnya untuk international project gitu, terutama di negara-negara yang tidak bisa diprediksi seperti itu. Karena kalau enggak nanti ya susah. Seperti dulu contoh ada ya pengalaman beberapa kontraktor Jepang pas masuk ke Dubai sempat rugi semua, akhirnya nggak ada yang di Dubai lagi. Itu juga pelajaran yang berharga buat konstruksi Jepang yang saya dengar. Baik Pak Rohmat, nanti mungkin bisa kontak Baik, lagi. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Rohmat. Ini saya menyampaikan kayaknya satu pertanyaan titipan nih dari Bu Yani. Dengan banyaknya standar, mungkin ini maksudnya Code of Conduct tadi ya di Jepang. Apa yang menjadi benang merah kesamaan antar standar tersebut yang wajib terpenuhi? Ya. Oke. Oh ya, terima kasih Bu Yani pertanyaannya. Kalau gitu saya coba tarik di konteks teknik sipil. Jadi sebetulnya semua kode dan standar di Jepang itu pada dasarnya punya dasar saintifik yang serupa. Cuman karena perbedaan kayak kita mendesain banyak merefer ke textbook ya, textbook ini beda gitu, textbook yang lain beda, terus ada paper beda-beda. Nah di Jepang juga sebetulnya gitu sih. Jadi satu employer atau satu klien mungkin dia merefer ke textbook atau hasil riset yang A, yang lain yang B, tapi pada intinya tuh mereka punya konsep yang sama. Dan untuk kalau untuk proses di Jepang, konstruksi di Jepang kayaknya nggak terlalu bermasalah asalkan di approve sama employernya sendiri itu, Bu. Jadi kalau lihat benang merahnya, benang merahnya tuh pasti sama-sama asal sama-sama bisa dijustifikasi sih. Menjawab nggak ya Bu Yani? Karena kan ini proyek konstruksi kan complicated sekali. Iya.
Contohnya kalau di di sipil aja, kalau di Indonesia bangunan itu pasti masuk ke sipil. Kalau di Indonesia kan bangunan mesti masuk ke sipil, rumah itu masuk ke sipil, sementara peran dari arsitektur di sini hanya sampai sebatas konsultasi gitu, di bagian konsultan perancangan. Tapi kalau di Jepang tidak demikian, karena di Jepang itu arsitektur menjadi sangat powerful di bagian bangunan dan juga perumahan, sehingga kelihatannya teknik sipil kalau di Jepang tuh agak bergeser, tidak terlalu mengurusi bangunan karena memang itu bukan wilayahnya, tapi mengurusi jembatan, dam, itu bangunan-bangunan lain yang selain buildings. Sehingga kan pada waktu kami ingin di Indonesia mau buat standar atau codes yang berkaitan dengan kegempaan, di mana Indonesia itu kan sebetulnya mirip sama Jepang. Tapi kenapa kok codes kita itu malah ke Amerika-Amerikaan? Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kita harusnya bisa mengambil beberapa experience maupun standar yang ditetapkan oleh Jepang supaya ya kasus likuifaksi tadi kan kita di Palu, di Aceh seperti itu kan kita bisa banyak sebetulnya menerapkan standar Jepang. Nah kan tetapi codes yang kita gunakan di Amerika dari Amerika itu hanya adopsi langsung. Nah pada waktu kita mau merefer ke Jepang terjadi kebingungan di sini karena kan dari sisi arsitektur aja kan di sana ada JSC Japan, arsitektur mungkin juga masuk di situ, tapi di sini Japan Society of Civil Engineers. Ada lagi yang berbicara tentang bangunan, ada lagi yang berbicara tentang rumah, bangunan aja banyak banget. Jadi yang mau di-refer jadi bingung. Nah, sebetulnya dari terakhir waktu perbincangan dengan Tokyo University kelihatannya kebetulan kan Profesor Kato di situ juga punya peran yang sangat kuat di JSCE. Waktu kami bertanya ke sana, sebetulnya kalau Indonesia mau belajar mengambil intisari dari code di Jepang, apa pesan yang paling kuat ya, poin-poin apa yang membuat kita nanti mengambil intisarinya, apa yang paling penting yang bisa diambil dari situ, karena kan kalau di sana mungkin ya terlepas dari bahasa, kita nggak ngerti bahasa Jepang, jadi mereka mungkin bisa menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Tapi di situ mungkin adakah kesamaan atau mungkin highlight tertentu yang membuat kita sebetulnya core-nya ini sih peraturan untuk mungkin dibatasi di bagian konstruksi ya. Sebetulnya code-nya itu apa yang menyebabkan ada benang merah atau kesamaan, sehingga mungkin kemudian kalau lebih secara detail, khusus untuk bangunan yang rawan terhadap gempa begini, bangunan yang rawan terhadap kebakaran begini, itu mungkin lebih detail. Tapi sebetulnya apa kesamaan dasar yang mewajibkan bahwa code itu bisa diterima sebagai sebuah requirement untuk desain maupun konstruksi maupun sampai ke pengawasannya. Gitu mungkin Pak Dani. Tapi ini Bu Yani maksudnya diterima di Jepangnya sendiri ya? Atau... Ya, diterimanya di Jepang sendiri, karena kan harus sudah terjadi semacam kesepakatan ya. Ya betul. Belum kita sebagai orang luar kan kita melihat bahwa ini ada yang bisa kita pelajari dari Jepang. Sebelum kita bingung, kita bisa melihat core-nya apa sebetulnya. Nah itu juga oke, boleh saya jawab? Ya. Jadi tadi ada 2 slide tentang code itu sebenarnya saya pinjam dari rekan Jepang saya. Kita karena sempat internal study juga gimana kita bahas desain code di Jepang, terus kalau kita ada project di luar pakai JICA, kita harus refer kemana aja sih, apa bedanya. Jadi dari penjelasan tadi juga masih bingung sebenarnya di Jepang, gimana cara mengunifikasi banyaknya code itu. Jadi mereka juga masih punya internal problem, dan yang perlu kita perhatikan itu, kita perlu tahu konsepnya. Jadi kenapa kayak tadi ya standar Jepang, jalan Jepang sama railway beda. Itu kita harus tahu ceritanya dulu. Sebagai contoh gini Bu, kalau untuk temporary works misalnya, kita ngitung pakai allowable stress, ini masuk teknik, atau ngitung besi,
itu Japanese road standard, dia kayaknya murah banget pakai itu. Jadi relax gitu, safety faktornya dikit. Nah, kenapa? Karena rata-rata proyek jalan itu biasanya cepat. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Jadi biar efisien di harga juga. Jadi sebelum kita coba adopsi kode, kita memang harus riset dulu sih background-nya apa, karakteristik strukturnya itu seperti apa. Makanya tadi tiap-tiap kode atau guidelines yang dipublish itu memang untuk spesifik struktur. Ya, misalnya Port and Airport Research Institute atau PARI, dia punya guidelines sendiri. Terus apa lagi ya? Ya tadi Nexco atau RTRI punya desain sendiri. Itu beda-beda sih. Kan kita juga pernah juga coba compare ya. RTRI ini misal yang railway dia lebih konservatif. Saya agak lupa. Dia misalnya ada satu desain dia lebih konservatif di situ. Kenapa? Karena tipe struktur tersebut misalnya embankment itu kalau fail itu bisa cepat di recover. Jadi misalnya nggak terlalu konservatif. Tapi kalau misalnya strukturnya underground tunnel itu kalau rusak kan susah tuh diperbaiki lagi, harus gali lagi. Nah, itu mungkin safety faktornya lebih tinggi. Jadi memang harus riset ini sih, tahu ceritanya gitu. Bahkan di Jepang juga masih agak sulit mereka buat menggabungkan. Ya, karena Jepang lebih detail ya, orangnya juga lebih detail, culture-nya lebih detail. Kalau kita sih makan nasi sama kangkung udah aja dicampur nggak apa-apa. Tapi kayaknya di Jepang kan nggak ada nasi campur gitu loh. Jadi kan memang dari sisi culture itu menunjukkan kenapa kok mereka banyak sekali variasinya. Terima kasih Pak Gani informasinya dan penjelasannya. Saya kembalikan ke Bu Ika. Sama-sama Bu Yani. Terima kasih Bu Yani. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Christian Nugroho. Silakan Pak Christian. Terima kasih Bu Ika, terima kasih Pak Gani untuk sharingnya. Mungkin saya lebih tertarik dengan masalah culture gitu ya. Tadi dijelasin tentang mensyukuri, tentang toward perfection gitu. Kemudian bagaimana karyawan atau people di empower gitu Pak ya, menerapkan kontrol dan sebagainya. Saya tertarik dengan bagaimana menurut Pak Gani, apakah perusahaan Jepang ini juga memperhatikan mental healthness dari karyawannya? Karena kan semua kita tahu ya tentang work etiknya gitu ya, semua toward perfection dengan tadi yang insiden yang di jalan tadi 2 hari selesai. Apakah memperhatikan juga work life balance atau seperti itu Pak Gani? Terima kasih. Terima kasih Pak Christian. Menarik pertanyaannya. itu ini isu yang mereka tuh masih harus struggle sih untuk menyelesaikan masalah work life balance ini. Jadi puncaknya itu saat tahun 2000, saya lupa waktu saya masih di Vietnam tuh pokoknya antara 2015, 16 atau 17 gitu ya. Ada kasus yang pekerja muda di perusahaan advertisement meninggal gara-gara kerja 3 hari nonstop. Nah, sejak saat itu pemerintah Jepang langsung ngeluarin semacam aturan sih, ya, mungkin dekret atau apalah yang benar-benar memaksa perusahaan untuk membatasi jam kerja. Nah, sejak saat itu perusahaan-perusahaan Jepang termasuk ya perusahaan saya juga kayak ada reformasi internal juga, manggil konsultan buat nge-assess gimana sih metode atau pola kerja yang bagus dan efektif, terus gimana cara mengakses KPI atau achievement-nya. Itu mulai digalakan sejak saat itu. Dan memang kerasa sih dari sejak kejadian tersebut sampai sekarang, memang perusahaan promote untuk work life balance kayak harus ngambil cuti, wajib ngambil cuti, karena ada yang satu orang nggak pernah ngambil cuti tiba-tiba udah puluhan hari gitu masih bisa diambil. Itu udah mulai memaksa ke situ sih. Dan memang pengalaman saya waktu di Jepang juga agak berbeda. Saya sempat sebelum kejadian itu ke Jepang sama setelah kejadian itu ke Jepang, jadi beda gitu. Kalau udah jam 5:30 tuh pulang kayak gitu. Kalau dulu beda. Jadi memang mereka, saya nggak bisa bilang produknya gimana ya, cuman masih struggle ke arah situ sih Pak. Terutama di konstruksi tantangannya beda ya, karena harus 24 jam bekerja terus. Kalau menurut saya perlu ada formulasi sih, tapi ya itu masih coba buat menuju ke achieve ke sana, tapi menurut saya belum bisa benar-benar
mengimplementasikan 100% seperti itu. Ya, terima kasih Pak Gani. Kalau dari pendapat Pak Gani, apakah itu good things atau perlu diimprove atau apakah enjoy dengan itu menurut Pak Gani sendiri gitu? Ya setiap pekerjaan tuh ada tantangannya masing-masing ya menurut saya. Dan apa yang perlu diperhatikan itu sebetulnya gimana cara kita ya itu maintain personal convenience juga. Ya kalau misalnya itu berdampak buruk, kita harus coba kurangin gitu. Masalah overtime, ya saya setuju ke arah situ sih, emang harus coba dibalansin. Karena selain kita perlu buat waktu buat istirahat, sebetulnya yang penting juga kita perlu waktu buat self improvement. Kalau misalnya tiap hari berkutat dengan pekerjaan, mungkin memang sih saat kita mengerjakan sesuatu juga kita expertise-nya nambah, tapi butuh juga kayak waktu untuk improvement atau training, itu juga perlu diperhatikan. Jadi ya memang harus coba cari ini ya level comfortable level lah buat kerja gitu. Terima kasih Pak Gani, Bu Ika. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Christian. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Rizka Andika. Bagaimana Jepang menerapkan lokal konten terhadap quality? Ya, mungkin ini ada hubungannya dengan ketika melakukan proyek di negara lain selain Jepang ya Bapak. Lokal konten, oke. Sebentar, kalau konstruksi, jadi gini sih, kalau misalnya saya ambil konteks konstruksi nggak apa-apa ya, bidang saya. Meskipun kita kerja di misalnya contoh Vietnam atau Indonesia atau India, itu kan kita harus tetap comply sama standar yang di negara tersebut. Jadi lebih ke ini sih mungkin kita ikut kontrak aja sih Bu, kayak ikut legal ketentuan requirement-nya aja. Kalau misalnya yang lain selain dari itu, kayak know-how-nya itu pasti ambil dari pengalaman masing-masing, jadi pengalaman perusahaannya. Memang dari pengalaman yang saya dapat sejauh ini, sebetulnya transfer of teknologi itu sebetulnya kayak Jepang aja, standar Jepang tadi itu sebetulnya kan berdasarkan teori-teori atau prinsip-prinsip saintifik yang kita udah kenal juga, dan kita bisa pelajari di Indonesia. Cuman kebanyakannya itu malah di know-how-nya sih. Ya, misalnya kita bikin terowongan bawah tanah, itu know-how-nya tuh yang perlu kita pelajarin sebetulnya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan yang tadi, know-how-nya itu pakai Jepang, tapi kita juga harus comply sama peraturan di wilayah yang kita datangi. Itu mungkin Bu. Baik, Bu Rizka, ada tanggapan mungkin? Baik, mungkin nyambung dengan pertanyaan Bu Rizka ya Pak Gani, saya juga penasaran. Ada nggak mungkin semacam tips gitu, technical leadership yang sudah diterapkan Pak Gani ketika nge-lead project MRT di Indonesia misalnya, yang mungkin secara culture agak beda ya dengan di Jepang? Saya juga lagi belajar sudah. Yang terpenting itu komunikasi sih Bu. Jadi kalau saya mungkin posisi saya bisa dianggap sebagai bridging ya, antara manajer sama staff. Kadang saya ada di role seperti itu. Kita perlu tahu antara viewpoint dari atasan sama bawahan juga. Atasan itu bisa orang Jepangnya. Sebenarnya dia tuh mau apa, dan yang di orang Indonesia atau orang Vietnam, orang lokal itu mau apa. Jadi kita coba perkecil masalah di komunikasi sih Bu. Jadi memang perlu treat khusus. Kelihatannya kalau misalnya kita pernah mengalami kerja atau tinggal di Jepang sama yang enggak, mungkin tahu gitu cara approach-nya tuh beda. Misalnya orang Jepang itu ya kadang kalau misalnya mau kasih instruksi, mungkin nggak seasertif orang Inggris. Itu kita harus tahu maksudnya itu apa. Kalau memang nggak jelas, ya perlu kita
konfirmasi sekali lagi. Terus gimana cara kita menyampaikan informasi itu ke orang lain? Gimana cara kita softening lah itu. Kalau misalnya kita terima perintah yang cukup keras, ya biar orang nggak sakit hati ya, kita saring dan modifikasi dulu gitu. Ya seperti hal macam itu yang perlu diperhatikan, dan saya juga masih belajar sebetulnya. Jadi menurut saya komunikasi sih masih poin yang paling utama yang perlu diperhatikan di leadership ini. Baik, terima kasih Pak Gani. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Erwin Tampu Bolon. Silakan Pak Erwin untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Pak Gani tadi sempat lama di slide yang New Tokaido Line ya. Oh ya. Itu saya lihat slide yang cukup menggelitik sebenarnya, dalam arti ini kalau saya baca ya, koreksi kalau saya salah dalam memahami slide itu sepertinya mereka melakukan pekerjaan construction ya, pekerjaan jalan sepanjang 515 kilo dalam 5 tahun, begitu kan? Oh, itu pekerjaan jalur kereta api, Pak. Dan juga jalur kereta api ya. Shinkansen. Ya, jalur kereta api dalam jangka waktu 15 tahun dan itu sepanjang 515 kilo. Ya, saya sendiri tidak punya banyak referensi terkait dengan pekerjaan construction kereta api. Cuma dari apa yang pernah saya alami juga dari beberapa project construction, khususnya di construction tambang ya, saya tidak pernah mengalami pengalaman di mana kita on schedule. Selalu kita schedule-nya terkebelakang. Nah, apakah yang tadi ditampilkan di slide New Tokaido Line itu sampai direcognize seperti itu dengan Japanese people karena mereka lebih cepat dari schedule, atau mungkin ada highlight apa yang kemudian itu menjadi highlight ya. Cuma yang saya kan juga pernah dengar banyak orang bilang bahwa kalau di Jepang itu proses planningnya baik, proses planningnya detail, tapi cepat. Kemudian diikuti juga dengan proses eksekusinya. Proses eksekusinya juga mereka sangat cepat dan sesuai dengan plan apa yang mereka punyai. Dan kalau dibandingkan dengan, mohon maaf saja, misalnya di negara kita, budayanya kita misalnya, kita boleh dikatakan planningnya ya so-so lah, dalam arti kadang bisa baik, kadang bisa tidak baik, tergantung kita mau approach ke arah mana dan kita mau stop di mana. Cuma biasanya kita semakin detail planningnya kita, itu akan membutuhkan waktu yang semakin lama. Akhirnya ya waktu kita lama, kita nggak bisa detail tapi cepat. Nah, kondisi ini kemudian diperparah juga pada saat kita melakukan eksekusi. Pada saat kita melakukan eksekusi di schedule atau di milestone-nya kita, misalnya kita bikin bahwa pekerjaan ini harus selesai dalam 2 tahun, tapi kenyataannya banyak yang selalu meleset. Dan kita banyak istilahnya kemudian mengakomodir ya, atau menerima kondisi-kondisi, oh iya ini karena ada delay ini, cuaca dan lain-lain, apapun yang ada hubungannya dengan the act of God. Nah, mungkin ada yang bisa di-sharing ya Pak Gani terkait dengan bagaimana industri atau construction industry di Jepang pada saat mereka melakukan eksekusi proses construction itu. Apa yang bisa kita highlight, apa yang bisa kita pelajari supaya kita bisa melakukan eksekusi ini juga dengan cepat. Saya juga tertarik bisa diskusi lebih lanjut dengan Pak Gani. Kalau Pak Gani tadi bilang terlibat banyak di pekerjaan subway kalau nggak salah, atau MRT kereta ya. Saya tertarik dengan, ya kalau kereta kan rata-rata pakai TBM ya, tunneling ya, tunneling mesin. Kalau kita di tambang kan ada tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah kita nggak pakai TBM, tapi kita pakai drill and blast, atau kita pakai metode-metode yang lain. Ya mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa saling sharing bagaimana teknis pekerjaan subway atau underground untuk kereta ya. Terima kasih. Boleh Pak.
Baik, terima kasih Pak Erwin. Ya, mengenai plakat tadi, sebenarnya itu menunjukkan ini sih, gimana Jepang itu dia bisa achieve on time, karena mereka kan ingin menunjukkan kepada dunia. Jadi setelah Perang Dunia II itu, image Jepang itu kan mungkin hancur lebur juga ya. Nah, tahun 64 itu Asian Games kalau nggak salah pertama. Jadi Tokyo jadi host Asian Games pertama. Nah, dengan highlight dunia ke Jepang, mereka juga ingin menunjukkan nih Jepang juga punya barang berteknologi canggih. Jadi mereka bikin kereta cepat dalam waktu 5 tahun, itu termasuk infrastruktur dan segala sistem mekanisnya. Akhirnya mereka punya ini sih kebanggaan seperti itu. Jadi saya pernah baca juga di Jepang itu mereka promote kualitas itu dengan cara awards juga sih, prize. Jadi banyak ya, misalnya dari JSCE, Japan Society of Civil Engineer, itu mereka suka menganugerahkan beberapa awards untuk proyek konstruksi dan macam-macam. Jadi memang awarding itu udah jadi budaya juga untuk memacu atau prestasi, inovasi, atau yang bahkan nanti bisa jadiin pride dan marketing juga sih buat perusahaan Jepang. Itu yang mereka lakukan di sana. Kalau masalah scheduling, terus terang saya belum pernah ada pengalaman langsung sih Pak, proyek di Jepang langsung ya, belum pernah ada. Tapi di Jepang itu hampir semua proyek memang sifatnya tuh kontrak build. Jadi memang sudah direncanakan dari klien, dari konsultan. Nah, kontraktor itu rata-rata cuma eksekusi. Kecuali kalau pekerjaan di bidang building itu yang ya gedung-gedung tinggi itu, kontraktor juga biasanya mendesain. Jadi sepertinya sih kalau planning eksekusinya itu emang udah sangat detail banget ya. Dan kontraktor juga punya contingency major lah untuk kayak tadi yang kasus yang di Fukuoka tadi itu banyak, jadi punya plan A. Bahkan saya pernah diskusi juga sama manajer saya, mereka tuh punya plan super C, super D. Jadi sebelum eksekusi proyek tuh udah menganalisis juga resiko-resikonya, terus punya banyak plan gitu, A, B, C, D, super C, super D. Saya nggak tahu sih apanya gitu. Tapi betul-betul memang disiapkan buat hal yang tidak diduga. Jadi emang mereka harus achieve sesuai target terus. Dan saya pernah baca juga satu doktrin. Jadi nggak akan ada di Jepang itu unsuccessful project. Jadi mereka tuh emang harus sukses bagaimanapun caranya. Nah itu mungkin dengan aplikasinya ya dengan banyak plan tersebut. Sama seperti contoh dulu waktu ada gempa Tohoku dan tsunami di Tohoku itu semua kontraktor itu dia punya emergency, ibaratnya unit gerak cepatnya gitu. Jadi langsung ke lapangan bikin establish utility dasar itu buat masyarakat sekitar biar bisa sustain. Tapi masalah kontrak itu belakangan. Jadi mereka memang punya value untuk kontribusi ke masyarakat dulu, jadi cepat banget. Itu salah satu ya faktor budaya juga ya. Kira-kira itu sih yang bisa saya share Pak Erwin. Mengenai tadi teknis, saya juga kebetulan pernah share juga sih di webinar lain. Nanti mungkin kalau ada kesempatan boleh saya bisa share juga. Karena salah satu ya sharing yang cukup menarik juga sih memang dunia MRT ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Erwin. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Pak Gani, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gani. Kita tahu bahwa unique value dari konstruksi di Jepang adalah credibility and trust oriented di mata klien, di mana faktor pendorongnya salah satunya adalah construction R&D yang didukung secara merata oleh stakeholder, baik government, university, dan construction company. Code and standard di sini adalah hasil dari R&D yang mendukung perkembangan Jepang, dan growth dari perusahaan konstruksi di Jepang juga sangat ditopang oleh beberapa filosofi dari budaya Jepang, contohnya seperti Monozukuri,
yaitu bekerja dari hati, dedikasi, kreativitas, attention to detail, innovation, dan juga perfection. Terima kasih kepada Bapak Gani yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi guest lecture kita yang luar biasa pada hari ini. Mohon kesediaannya mungkin untuk membagi alamat email mungkin bagi boleh. Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya. Ya, semoga di lain waktu kita akan punya banyak kesempatan untuk sharing dan discuss lagi ya Pak. Ya, sama-sama Ya. Bu Ika. Terima Ya. kasih banyak atas kesempatannya. Iya, Nanti boleh kalau sama-sama. ada korespondensi lebih lanjut bisa kontak ke saya via email. Siap. Baik, terima kasih Pak Gani. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya sebagai moderator juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Langsung waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Bu Nurul kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ika Dia telah mengawal, memoderatori acara listening session sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Ika. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mansur Abdul Ghani atas pemaparan dan materinya yang sangat luar biasa sehingga Bapak Ibu peserta yang sudah pernah ke Jepang auto terus flashback begitu ya Pak ya, tentang pengalaman mereka yang pernah ke Jepang, dan bagi yang belum pernah ke Jepang seperti saya misalnya langsung kita merasa seperti apa ya, diajak Pak Gani seperti industrial tour atau semacam industrial visit ke Jepang begitu. Terima kasih Pak Gani. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup perjumpaan, perkenankan kami untuk mengundang Pak Haryo, Bu Yani, Bu Ika juga Pak Gani untuk dan Bapak Ibu seluruhnya mohon untuk membuka kamera atau on cam karena kita akan sesi foto bersama sebelum nanti kita akhiri. Monggo bagi yang available untuk membuka kamera silakan dibuka. Baik, kita memiliki 3 slide atau 3 halaman. Oke, silakan Bapak Ibu tunjukkan senyum terbaik Bapak Ibu. Akan saya hitung dalam 1, 2, 3. Oke, baik. Saya akan bergeser ke slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Baik, kemudian slide terakhir atau slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Dan saya selaku pembawa acara, apabila ada salah dalam tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehat selalu Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gani. Terima kasih Bapak Ibu. Coba. Bu Yani, terima kasih. Diundang-undang lagi ya, Mas Gani. Iya, siap Bu. Kalian ngajak kita